Assalamualaikum Kak Desti ya? Waalaikumsalam, iya betul Kak. Oke, Kak Desti selamat datang ya di konseling virtual ini. Kak Desti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Kak, bagaimana Kakak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang Kak Desti ini kesibukannya apa? Kesibukan saya sekarang itu cuman kuliah sih Kak, nggak ada kesibukan lain. Oke, kuliah ya. Oh iya, terima kasih loh Kak Desti sudah berkesempatan menghubungi saya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Kakak sudah meluangkan waktunya untuk saya Kak. Iya, baik Kak Desti. Tapi nampaknya Kak Desti sedang tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang ingin Kak Desti ceritakan? Iya Kak, sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran saya. Oh, begitu. Baiklah, Kak Desti. Silakan ceritakan apa saja yang mengganggu pikiran Kak Desti saat ini. Mari kita bahas bersama-sama ya, Kak Desti. Namun sebelumnya, saya meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya agar pembahasannya lebih efisien dan teratur. Bagaimana, Kak Desti? Iya boleh Kak. Baiklah, bagaimana jika waktunya 30 menit, Kak? Jika waktu 30 menit ini tidak cukup untuk membahas permasalahan yang sedang dialami Kak Desti ini, nanti bisa kita bicarakan kembali untuk melakukan konseling lanjutan. Bagaimana, Kak Desti? Iya Kak, saya sangat setuju. Oke, baiklah. Kak Desti, sebelumnya Kak Desti nggak usah khawatir ya. Di sini saya pastinya akan menjaga kerahasiaan cerita Kak Desti. Karena di dalam proses konseling ini terdapat kode etik yang harus saya junjung tinggi. Nah, jadi Kak Desti jangan ragu untuk mengutarakan permasalahan yang sedang Kak Desti alami. Iya, baik Kak, terima kasih ya. Saya merasa tenang mendengarnya. Semoga setelah proses konseling ini, saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya ke depannya dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan adanya perubahan yang positif yang Kakak berikan di konseling ini. Amin. Baiklah, kalau begitu silakan Kak Desti boleh mulai menceritakan apa yang menjadi permasalahan Kak Desti saat ini. Baik Kak, jadi begini, saya itu seringkali memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Ya kadang overthinking itu kayak gini Kak, ketika saya melakukan sesuatu, kadang saya itu takut hal itu tuh nggak baik buat saya dan buat orang lain atau merugikan buat mereka gitu ya. Kayak gini contohnya. Ketika saya itu sudah cerita ke temen atau curhat ke siapapun itu, beberapa menit setelah saya cerita itu, saya tuh bakal mikir kayak, ngapain ya gue tadi cerita kayak gini ke orang lain atau ke temen gitu. Kayak emang mereka bakal nerima apa atau emang mereka bakal ngerti atau bakal paham gitu. Dan ketika saya udah cerita nih, terus feedback orang ke sayanya itu nggak sesuai sama apa yang saya harapkan atau yang saya pikirkan gitu. Saya tuh pasti langsung mikir kayak, kenapa sih tadi gue harus cerita kayak gini? Padahal dia tuh cuman kayak ngasih semangat aja gitu. Misalnya ketika saya udah cerita dan teman saya tuh cuman kayak bilang, oh iya semangat ya gitu. Sekedar gitu gitu cuman kayak kata-kata penenang yang mereka kasih dan nggak lebih gitu. Jadi feedbacknya itu nggak sesuai sama apa yang saya harapkan. Dan di situ tuh saya pasti bakal langsung kayak dipikirin panjang gitu. Kayak, oh apakah ada kata-kata yang salah gitu ketika saya cerita ke orang lain gitu. Dan akhirnya itu jadi overthinking yang aduh takut inilah takut itulah takut orang-orang itu kayak nganggap aduh ngapain sih gue dengerin cerita yang gak jelas atau mereka ilfeel sama saya dan atau mungkin kedepannya mereka kayak aduh gue males nih ketemu sama si Desti kalau misalnya ketemu pasti dia curhat nah gitu terus takut orangnya tuh kayak ngerasa apa sih gak penting gitu karena saya ngerasa udah beberapa kali ketika saya curhat sama teman-teman saya kak saya itu apa ya nerima feedback yang mereka kasih ke saya tuh nggak sesuai sama apa yang saya harapkan yang kayak tadi saya bilang mereka tuh cuman kayak ngasih kata-kata penenang aja cuman kadang kadang cuman ngasih
semangat ya. Itu walaupun ya jadi semangat buat saya, tapi menurut saya itu kayak feedback kata-kata yang nggak perlu diucapin, karena kita tahu kita harus semangat, dan ya cuman gitu aja gitu. Terus ketika saya udah mulai overthinking, dari situ saya mulai kayak lebih apa ya, menyimpan semua cerita saya itu sendiri. Saya jadi jarang cerita lagi sama teman, curhat sama teman. Nah, di sini juga saya itu jadi jarang banget cerita buat lebih kayak welcome sama orang lain gitu, Kak. Oke, jadi Kak Desti ini takut orang lain tidak nyaman dengan apa yang diceritakan Kak Desti. Karena Kak Desti merasa feedback mereka tidak sesuai dengan apa yang Kak Desti pikirkan, begitu? Iya, Kak, betul 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 banget. Saya tuh sebenarnya udah capek ya, Kak, sama pikiran saya sendiri. Kadang saya mikir, ngapain sih kayak gitu harus dipikirin gitu. Ketika ya bebas lah orang lain, ketika kita curhat ke orang lain, mereka mau dengar atau enggak itu kan hak mereka ya. Tapi saya tuh nggak tahu kenapa kok jadi dipikirin gitu, malah bikin sakit mental saya gitu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya tuh selalu overthinking terhadap hal-hal kecil yang masuk ke dalam diri saya. Gitu sih, Kak. Oke, saya paham apa yang sedang Kak Desti rasakan saat ini. Jadi begini Kak Desti, overthinking ini dapat dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal yang berlebih atau anxiety dalam diri Kak Desti. Berpikir sebelum atau setelah melakukan sesuatu itu wajar saja ya Kak Desti. Namun, jika berlebihan hingga mengganggu pikiran kita atau bahkan menghambat aktivitas sehari-hari kita, nah itu tidak baik. Coba apakah Kak Desti ini merasakan adanya gangguan-gangguan atau dampak ke dalam diri Kak Desti ketika Kak Desti sedang merasakan cemas atau overthinking? Dampaknya itu jadi kayak menutup diri sih, Kak. Tapi bukan menutup diri jadi kayak pemalu, kayak gitu, kayak pendiam, terus kalau ngobrol sama orang jadi malu-malu, enggak sih. Tapi kayak si introvertnya diri saya tuh makin muncul gitu. Seperti kayak misalnya nih, saya tuh lebih membatasi pertemanan saya, circle pertemanan saya tuh makin kecil, jadi kayak ya cuman satu dua orang yang bisa saya ajak cerita dan ya menurut saya nyaman buat saya kayak chatting, sekedar chattingan gitulah. Terus kalau apa ya, kalau lebih ininya sih dari media sosial ya, Kak. Saya tuh kadang bikin saya deg-degan gitu kalau misalnya buka media sosial, panik lah, pokoknya stres, anxiety gitulah pokoknya. Karena menurut saya media sosial itu apa ya, malah toksik ke saya, bisa bikin overthinking saya tuh naik gitu, Kak. Bahkan sempat beberapa hari ke belakang tuh sebelum saya mau UAS, ujian akhir, saya tuh sampai hapus beberapa aplikasi. Salah satunya itu kayak Instagram, Telegram, Facebook, Twitter saya, pokoknya saya hapus semua. Ya, karena gimana ya, ketika saya buka Instagram, terutama Instagram ya, Kak, overthinking saya tuh bakal lebih menjadi-jadi gitu. Tapi ini tuh cuman apa ya, bertahan sebulan aja setelah proses UAS. Udah itu ya saya install lagi gitu Instagramnya, karena banyak hal yang apa ya, saya perlu di dalam Instagram itu, banyak kepentingan di dalamnya. Jadi akhirnya saya ya dengan terpaksa saya install lagi Instagram. Padahal saya tahu kalau Instagram itu toxic banget karena bikin saya overthinking. Itu sih, Kak. Oh begitu. Jadi menurut Kak Desti ini media sosial adalah salah satu pemicu overthinking dalam diri Kak Desti. Coba, kenapa Kak Desti mulai overthinking saat membuka media sosial? Kalau boleh tahu contohnya itu seperti apa? Sebenarnya ada salah satu hal yang bikin saya jadi kayak penasaran buka Instagram ya, Kak. Tapi saya tahu kalau itu tuh toxic, tapi saya tuh greget banget suka buka-buka gitulah. Kayak langsung gimana ya, emosi saya tuh naik, terus overthinking lah udah pasti, terus kayak ngurangin mood banget, tiba-tiba jadi bad mood itu paling bete banget, karena ngaruh kan, Kak, kalau lagi bad mood itu ke semua kegiatan kita tuh jadi kayak ngaruh gitu. Misalnya nih, contohnya ya, Kak, ketika
ketika saya lihat story temen nih, kayak tentang tugas-tugas gitu, saya gitu. Padahal mereka di chat bilang, belum kok, belum, tenang, santai, masih lama gitu. Tapi ketika saya buka Instagram, kok mereka malah posting lagi ngerjain tugas atau tugasnya udah beres. Nah, kayak gitu sih Kak. Terus dengan story orang tuh, saya tuh jadi malah berpikir panjang. Bisa sih gitu, jadi kayak makin panik lagi kan. Kayak, aduh, jadwal padat nih, harus ngerjain tugas, lihat temen udah beres, kita belum, malah makin panik lagi, malah makin overthinking lagi. Saya tuh dipikirin panjang itu, padahal hal sekali kayak gitu. Eh, apa ya, terus setelah pandemi ini ya Kak, jadi kan kayak kalau mau main kan harus pakai masker, terus jarang keluar gitu, buat pembatasan juga. Ketika lihat teman-teman bikin story mereka lagi main, terus jadi kayak mikir lagi, ih kok bisa ya mereka bisa keluar gitu dengan ya luasannya, pernah lagi pandemi gini, terus kayak lagi lihat story itu tuh malah jadi mikir panjang lagi, overthinking lagi. Ih, kok bisa ya, kok gue diem aja, kok gue nggak bisa ya, kayak terus aja mikir gitu, padahal itu tuh menurut saya ya gak penting banget buat dipikirin. Kadang saya juga sadar sih kayak bikin malah capek sendiri buat mikirinnya gitu. Tapi saya tuh nggak tahu ya kenapa bisa kepikiran juga. Kadang kadang saya gak sadar juga sih ketika mikirin hal-hal sepele kayak gitu. Terus kadang juga WhatsApp nih Kak. WhatsApp aja bikin saya panik banget dan deg-degan, apalagi kalau udah mulai perkuliahan, pertengahan semester, pasti kan itu tugas masuk ya, apalagi lagi pandemi gini, kuliah online, daring, pasti apa-apa di WhatsApp kan. Terus saya tuh sempat apa ya, matiin notifikasi WhatsApp-nya, karena ketika saya denger notifikasi aja saya langsung panik nih, kayak aduh ada apa lagi nih gitu. Terus aduh ada apa lagi nih, padahal sekedar cuman WhatsApp dari temen karena kita belum buka, jadi mikirnya kemana-mana gitu. Belum buka aja kita udah mikir kemana-mana, aduh apa lagi nih, kayak udah capek aja gitu. Dan ya gitu sih Kak, tapi kalau untuk WhatsApp saya nggak berani buat hapus ya Kak, soalnya kan kita juga komunikasi dari WhatsApp. Itu sih Oke, Kak. begitu ya. Ya, kalau boleh tahu, biasanya Kak Desti kalau sedang overthinking seperti itu, hal apa yang suka Kak Desti lakukan nih? Nah, karena semenjak saya overthinking, jadi saya tuh jarang banget berinteraksi sama teman-teman. Kadang, apalagi pandemi, jarang kumpul ataupun chattingan. Jadi kayak saya tuh lebih asik dan lebih nyaman diem aja sih Kak, diem sendiri, pendem sendiri, kayak komunikasi sama diri sendiri aja gitu. Dengerin lagu, dan yang paling sering saya lakuin itu berimajinasi sih, kayak ketika udah dengerin lagu, misalnya lagu galau, kita merem aja terus ngebayangin nih lagi apa, terus kalau imajinasinya kayak asik itu tuh malah bikin saya lupa sama overthinking itu, sama masalah-masalah saya tuh bakal lupa selupa-lupanya karena asik berimajinasi sama diri sendiri gitu. Tapi pas kenal game saya jadi teralihkan sih, kayak kalau misalnya lebih banyak masalah, banyak pikiran, biasanya saya langsung main game, karena apa ya, menurut saya bisa bisa menyalurkan emosi saya itu ke game gitu, atau enggak baca buku, kumpul sama keluarga, atau kalau ada tugas tuh kayak mending ngerjain tugas gitu, ya udah ngerjain tugas aja sendiri, ngotik-ngotik tugas sendiri. Itu sih Kak. Oke, itu sudah cukup bagus sekali ya Kak Desti. Tapi dengan melakukan hal-hal yang Kak Desti sebutkan tadi, apakah overthinking yang ada dalam diri Kak Desti itu berkurang tidak? Iya Kak, kadang sampai lupa gitu kalau saya ngelakuin hal-hal yang saya suka tadi, yang saya sebutin itu, saya bisa sampai lupa dengan masalah dong. Nah, kalau begitu, tadi kan Kak Desti sudah memberitahu saya hal apa saja yang dapat memicu overthinking dalam diri Kak Desti.
Kemudian, Kak Desti juga menyebutkan beberapa hal yang biasa Kak Desti lakukan ketika overthinking itu muncul. Bahkan, hal tersebut bisa mengurangi pikiran Kak Desti. Coba Kak Desti bisa menyebutkan tidak, kira-kira upaya apa yang harus Kak Desti lakukan untuk menghilangkan overthinking yang ada dalam diri Kak Desti itu? Oke, Kak. Berarti saya itu harus lebih kayak menyibukkan diri lagi kan, Kak. Terus kayak eh, ngelakuin hal-hal yang saya suka. Tentunya mengurangi juga penggunaan media sosial yang menjadi salah satu penyebab bikin saya overthinking. Itu sih, Kak. Nah, betul sekali. Itu merupakan solusi yang sangat bagus jika Kak Desti dapat menerapkannya pada diri Kak Desti saat ini. Tentunya Kak Desti harus menyibukkan diri Kak Desti dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Main game boleh, asal ada timingnya. Tadi kan Kak Desti sudah menyebutkan bahwasannya Kak Desti suka membaca. Nah, hal ini tepat sekali karena membaca itu dapat mengurangi stres. Mungkin selanjutnya Kak Desti bisa untuk mulai menulis karena seperti yang Kak Desti katakan tadi, bahwasannya Kak Desti lebih suka menyimpan cerita dibandingkan membagikannya dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, dengan menulis, Kak Desti bisa meluapkan seluruh isi pikiran dengan tulisan Kak Desti. Bagaimana Kak Desti sejauh ini bisa dipahami? Alhamdulillah, saya paham, Kak. Saya sadar juga dengan lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dapat menghilangkan overthinking dalam diri saya ini. Alhamdulillah. Kak Desti juga harus ingat ya, Kak Desti harus fokus terhadap apa yang akan dilakukan Kak Desti. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan tidak perlu berlarut-larut memikirkan penilaian orang lain terhadap diri kita. Coba menurut Kak Desti, boleh tidak orang lain mempersepsikan diri kita sesuai dengan apa yang mereka pikirkan? Boleh sih, Kak. Soalnya kan itu hak mereka berpikir ya, Kak. Jadi Nah, sah-sah aja sih, boleh. Nah, dengan begitu, sekarang Kak Desti tidak perlu lagi khawatir dengan penilaian orang lain, karena seperti yang Kak Desti katakan, setiap orang berhak untuk menilai. Oke, Kak. Mulai saat ini, insya Allah saya akan berusaha merubah mindset saya untuk hal-hal itu. Oke, tepat sekali Kak Desti. Nah, bagaimana perasaan Kak Desti sekarang? Alhamdulillah, Kak, saya sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih baik. Jadi kayak udah plong aja gitu. Kayak udah dapat ketenangan yang lebih bermanfaat buat saya karena saya dapat solusinya juga buat diri saya dan saya udah tahu nih ketika saya udah overthinking saya harus ngapain gitu. Oke, syukurlah. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Kak Desti ceritakan kembali? Udah, Kak, mungkin itu saja sudah cukup. Baiklah, setelah proses konseling ini, Kak Desti juga masih bisa berkonsultasi dengan saya, karena saya akan senantiasa meluangkan waktu saya untuk klien. Jika tidak ada lagi, konseling ini saya akhiri ya, Kak. Jika ada permasalahan lain yang ingin Kak Desti ceritakan, boleh hubungi saya kembali. Ya. Baik, Kak, saya sangat berterima kasih banyak buat Kakak udah meluangkan waktunya dan Kakak udah mau membantu saya. Saya sudah cukup lega dan semangat lagi nih kalau misalnya saya ada masalah. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya. Tapi sebetulnya yang benar-benar membantu itu Kak Desti sendiri. Karena Kak Desti sendiri yang berhasil menemukan solusi terhadap apa yang sedang Kak Desti alami. Saya di sini hanya sedikit mengarahkan saja. Semangat terus ya, Kak Desti. Siap, Kak. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.